lagi di Nuri Fit Channel. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Semoga tahun 2021 ini membawa kesuksesan dan Anda mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Dan yang pastinya diet Anda sukses di tahun 2021. Itu tentunya doa dan harapan saya, juga harapan dari teman-teman semuanya. Dan pada video saya yang pertama ini di tahun 2021 nih teman-teman, saya akan membahas tentang tren diet 2021. Apa sih yang menjadi tren diet tahun 2021 ini? Nanti saya akan membahas bagaimana diet tren 2021 dan juga panduannya nih teman-teman, agar Anda bisa sukses dietnya di tahun 2021. Tapi sebelum kita masuk ke topik, simak video yang satu ini. Bagi Anda yang menyukai video-video seperti ini di Nuri Fit Channel, Anda bisa beri thumb up, lalu Anda bisa share dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Nuri Fit Channel, Anda juga bisa menekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Anda bisa juga ambil free ebook saya di link di bawah ini. Gratis loh buat Anda, jadi Anda bisa tahu macam-macam diet yang cocok buat Anda. Nah oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Tren diet 2021 yang akan saya bahas di sini adalah diet sehat teman-teman. Nah, diet sehat ini banyak sekali diminati dan ini akan menjadi tren tahun 2021. Kenapa ini akan menjadi tren? Karena ternyata karena pandemi di tahun 2020 yang lalu dan juga masih berlangsung di awal tahun 2021 ini, dan diet itu berubah teman-teman, dan orang sekarang tidak mencari lagi diet-diet ekstrim, tetapi mereka akan mencari diet sehat karena di masa pandemi yang paling penting adalah perlu meningkatkan yang namanya imun tubuh. Karena daya tahan tubuh kita itu sangat penting sekali teman-teman, karena kita sekarang dalam masa pandemi, dan kalau kita melakukan diet yang ekstrim itu akan menurunkan imun tubuh. Jadi orang mulai beralih menuju kepada diet sehat agar sistem imun tubuh itu meningkat dan kita bisa mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Dan di sini saya akan membahas nih teman-teman, bagaimana panduan dan petunjuknya agar diet Anda bisa sukses mengikuti tren tahun 2021. Nah, di sini ada 11 petunjuk nih teman-teman. Kalau Anda ikutin petunjuk ini, dan saya yakin Anda pasti akan sukses menjalankan diet di tahun 2021. Karena diet sehat itu adalah diet yang bisa dijalankan oleh semua orang. Dan yang pasti diet itu akan bertahan lama dan juga akan meningkatkan imun tubuh Anda. Dan ini sangat cocok banget Anda jalani di masa pandemi seperti ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, 11 petunjuk diet sehat itu apa aja sih? Yang nomor 1 adalah konsumsi protein di setiap makan. Nah, ini apa maksudnya nih? Konsumsi protein di setiap makan. Berarti Anda harus menambahkan sumber protein ke dalam makanan yang Anda makan. Baik itu makan pagi, makan siang, makan malam, bahkan di setiap camilan. Dan juga pada saat Anda melakukan yang namanya sarapan pagi itu paling penting banget teman-teman. Karena di sarapan pagi itu banyak orang yang skip sarapan. Nah, di dalam diet sehat yang Anda harus lakukan itu Anda harus sarapan. Karena kalau Anda tidak sarapan itu Anda akan gagal dietnya. Nah, jam sarapan yang terbaik itu adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi pada jam-jam tersebut pastikan makanan yang Anda makan, sekali lagi teman-teman, ada sumber proteinnya. Nah, sumber protein itu apa aja sih teman-teman? Itu adalah contohnya yang ada di gambar nih. Ada ikan, ada daging, ada telur. Nah, kalau teman-teman lupa nanti dilihat lagi videonya. Ada tahu, ada tempe. Nah, itu adalah sumber protein. Jadi di pagi hari misalnya jangan hanya konsumsi 1 gelas jus gitu loh. Karena itu tidak mengandung protein. Jus itu hanya mengandung yang namanya vitamin dan mineral. Dan tidak mengandung yang namanya protein.
Nah, protein itu sangat penting banget selama Anda menjalankan yang namanya diet sehat. Nah, karena apa? Karena protein itu adalah bahan pembentuk otot dan bisa membantu pembakaran, juga memperbaiki metabolisme. Jadi nomor 1 ingat ya teman-teman ya, setiap makan ada konsumsi yang namanya protein. Telur, ikan, daging, nah itu termasuk yang namanya sumber protein. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang berikutnya, nomor 2 adalah konsumsi serat. Jadi yang nomor 1 adalah konsumsi protein di setiap makan. Yang nomor 2 adalah konsumsi serat teman-teman. Nah, serat itu sumbernya adalah dari sayur dan buah. Jadi semua sayur dan buah itu mengandung banyak yang namanya serat. Nah, serat itu fungsinya adalah membuat rasa kenyang lebih lama. Juga dia memperlancar pembuangan teman-teman. Nah, jadi kalau pembuangan lancar, ya tentunya juga BAB Anda itu menjadi baik setiap harinya, dan berat badan Anda akan mudah untuk turun. Dan juga dia akan memberikan kenyang lebih lama teman-teman. Jadi pastikan ya teman-teman ya, setiap makanan itu ada seratnya. Dan kalau Anda belum terbiasa nih dengan mengkonsumsi yang namanya sayuran misalnya, mulai di tahun 2021 ini apa yang harus Anda lakukan? Yaitu pasti ada 1 atau 2 sayur yang Anda suka teman-teman. Atau kalau Anda belum suka sayur dan buah nih, coba Anda cari yang kira-kira atau Anda dengar dari teman misalnya, buah apa sih yang paling enak gitu loh menurut teman-teman Anda atau menurut saya. Nah, di sini misalnya ya, Anda bisa coba untuk sayuran, Anda bisa coba sayur bayam. Sayur bayam tuh enak loh teman-teman. Dan kalau dimasak dengan dikasih kuah bening aja gitu, itu udah enak banget gitu loh. Anda bisa coba sayur bayam misalnya. Lalu kalau buah-buahan, nah buah-buahan bisa coba buah apel, itu paling gampang ya, buah apel, buah pir, buah kiwi gitu loh. Nah itu bisa Anda jadikan buah dan sayur untuk diet sehat Anda. Nah jadi kalau yang belum terbiasa nih, mulai hari ini Anda beli buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut, lalu Anda simpan di dalam kulkas. Nah, jadi apa? Jadi pastikan setiap hari itu masak 1 macam sayur dulu aja. Nggak usah banyak-banyak dulu, karena yang disarankan sebenarnya adalah 5 macam warna loh teman-teman, itu per harinya. Tetapi kalau untuk mulai langsung 5 macam warna itu mungkin berat ya buat teman-teman, tapi nanti bertahapnya Anda harus variasikan warna-warna tersebut, karena di setiap warna dari sayur dan buah itu mengandung yang namanya antioksidan. Nah, selain vitaminnya juga berbeda-beda, mineralnya juga berbeda-beda, dia juga mengandung antioksidan untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Makan 1 hari 1 sayur dan 1 buah tersebut. Buat jadi kebiasaan dulu nih teman-teman. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, Anda mulai tingkatkan lagi. Misalnya kalau pagi makan bayam, nanti siangnya misalnya makan sawi putih misalnya gitu loh. Jadi 2 macam warna, pagi hijau, siangnya putih misalnya gitu. Buahnya apa? Buahnya paginya apel, siangnya oranye misalnya, atau jeruk. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai divariasikan. Lalu warnanya hijau misalnya kiwi. Nah, bisa juga Anda variasikan seperti itu, atau buah naga. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus mulai membiasakan diri untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, itu yang akan memberikan sukses di diet Anda. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini saya fokuskan kepada konsumsi yang namanya buah alpukat. Nah, kenapa saya pilihnya buah alpukat? Nah, karena buah alpukat ini adalah buah yang sangat cocok banget untuk diet teman-teman. Karena apa? Karena dia mengandung lemak baik yang akan membuat Anda itu merasa kenyang gitu loh. Jadi kalau makan buah alpukat itu akan rasa kenyang dan Anda akan puas makan lah, istilahnya seperti itu. Jadi sangat disarankan nih kalau konsumsi buah alpukat itu konsumsinya di pagi hari dan di siang hari. Kenapa? Karena selama pagi sampai siang hari itu kan ada 6 jam tuh. Kalau Anda konsumsi buah alpukat nih,
Anda akan bisa menahan lapar dan keinginan untuk mengemil sampai 6 jam nanti dari makan pagi ke makan siang berikutnya. Nah, kalau makan siang Anda makan alpukat juga, itu juga akan menahan rasa lapar sampai makan sore. Nah, tetapi ada tapinya nih teman-teman, buah alpukat itu juga kalorinya tinggi teman-teman. Jadi pastikan setiap kali makan alpukat itu makannya setengah aja, setengah atau 100 gram. Nah, 100 gram itu udah 160 kalori loh teman-teman. Jadi kalau konsumsi alpukat agar dietnya bisa sukses, itu jangan sampai 1 butir alpukat atau 2 butir alpukat. Aduh, karena lapar banget nih, makannya nggak mau setengah, kurang rasanya. Makannya 2 deh gitu. Wah, 2 berarti kalau 1 udah 160, setengah yaitu setengah 160, berarti kalau 1 butir itu udah berarti 320 loh. 320 kalori itu udah seperti Anda 1 porsi makan untuk pagi. 1 harian pagi itu 300 kalori gitu loh. Udah makan alpukatnya 1. Nah, jadi jangan makannya seperti itu, tapi makannya separuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dengan mengkonsumsi alpukat ini sangat unik banget. Anda bisa coba nanti. Akan sangat membantu program diet karena dia juga bisa membantu untuk pembakaran lemak seperti itu. Jadi Anda juga akan kenyang lebih lama dengan mengkonsumsi namanya buah alpukat. Seperti itu teman-teman. Jadi yang nomor 3 itu tadi, nomor 2 adalah serat, nomor 3 adalah konsumsi buah alpukat. Nah, Anda yang oh ya, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, saat mengkonsumsi yang namanya buah alpukat itu sudah baik buahnya, tetapi jangan menambahkan penambah rasa. Jadi jangan tambahkan gula, coklat, dan manis-manis lainnya ke dalam buah alpukat tersebut. Jadi Anda bisa makan buah alpukat itu kalau beli yang alpukat yang mentega nih, yang alpukat mentega itu udah rasanya lembut banget dan manis, udah enak gitu loh. Jadi Anda bisa langsung makan seperti itu, atau Anda bisa potong-potong irisan alpukatnya, lalu taruh di atas 1 keping roti gandum atau dibuat salad seperti itu. Nah, itu udah jadi 1 porsi dengan setengah potong daripada buah alpukat. Seperti itu teman-teman. Dan biasanya kalau membeli buah alpukat itu pastikan cari yang mentega, karena alpukat mentega itu rasanya enak banget. Dan saya udah beberapa kali juga nih mencoba untuk mencari buah alpukat yang mentega, yang kalau dibuka itu dagingnya bagus banget, hijau dan masih kenyal, lalu rasanya manis gitu loh. Dan saya udah dapatkan itu, dan sekarang saya setiap hari makan alpukat, saya suka banget. Dan itu sangat menunjang banget juga buat teman-teman yang mau menjalankan diet. Nah, jangan lupa ya, bisa cek deh di deskripsi di bawah ini. Nah, oke, sekarang yang nomor 4 nih teman-teman. Yang nomor 4 adalah makan 80%. Apa nih makan 80%? Kok banyak banget gitu loh. Nah, artinya begini teman-teman. Dalam 1 porsi piring Anda itu anggap aja 100% nih. Jadi waktu Anda makan, itu jangan makan sampai habis. Nah, ngomong katanya seperti itu. Jadi kalau ada 1 porsi misalnya 100%, Anda isi hanya 80%-nya aja dari makanan yang seharusnya Anda makan. Nah, kenapa harus 80%? Karena makannya jangan sampai kenyang banget. Kalau Anda kenyang banget, itu dikhawatirkan kalorinya akan berlebihan. Jadi kalau 80% kenyang, itu kalorinya pasti cukup. Jadi kalau saya selalu katakan di video-video saya yang sebelumnya, makan sebelum Anda lapar dan berhentilah sebelum Anda kenyang. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita berhenti nih sebelum kita kenyang, itu akan sangat mengontrol kalori yang kita makan. Nah, jadi kalau teman-teman pas makan, jadi langsung aja. Kalau biasanya nih, misalnya Anda makan sebanyak ini nih misalnya. Nah, sekarang Anda tahu, oh sekarang segini, berarti saya kurangin lagi deh dikit supaya jadi kira-kira 80% dari yang biasa saya makan. Nah, itu adalah takarannya seperti itu. Jadi mulai besok ya teman-teman ya,
Ayo dipraktekkan. Jadi di tahun 2021 ini diet Anda bisa sukses. Oke teman-teman. Lalu yang nomor 5 nih. Nah, nomor 5 ini adalah isi piring Anda setengahnya dengan yang namanya sayuran. Nah, di sini saya kemarin cari-cari gambar yang bisa cocok ya. Maksudnya kalau Anda punya piring makan seperti di gambar, itu setengah daripada piring Anda itu harusnya isinya adalah sayur-sayuran. Lalu setengahnya lagi itu dibagi dua sebenarnya. Seperempatnya itu adalah karbohidrat dan seperempatnya itu adalah protein. Nah, karbohidrat itu boleh Anda kurangi, tetapi protein tidak boleh dikurangi. Karena ingat yang nomor 1, setiap makan itu harus ada sumber protein. Karbohidrat tidak ada, misalnya sumbernya seperti nasi, mie, pasta. Nah, itu tidak ada, tidak apa-apa karena itu bisa digantikan karbohidrat dari sayur-sayuran. Jadi atau makan nasinya misalnya sedikit tapi proteinnya tetap harus ada. Tapi yang paling tapinya nih yang paling pentingnya setengahnya adalah sayur-sayuran. Nah, itu dia. Makanya kenapa tadi di awal saya katakan yang di nomor 2 bahwa serat itu sangat penting banget Anda konsumsi. Dan buat Anda yang belum terbiasa harus dibiasakan. Karena setengah dari piring makan Anda itu isinya adalah sayuran, teman-teman. Jadi kalau Anda tidak biasakan, nanti Anda cuma dapat setengahnya yang isinya daging sama karbo. Nah, itu tidak akan membuat diet Anda jadi sukses, tetapi akan menggagalkan diet. Nah, sekarang bagaimana nih cara makannya kalau udah ada setengah karbohidrat jadinya. Ini gimana nih cara makannya kalau udah ada setengah dari piring kita isinya adalah protein, jadi salah lah gitu. Oke. Jadi gimana nih cara konsumsinya? Setengah piring kita adalah sayur-sayuran dan separuhnya adalah protein dan karbo. Nah, cara makannya teman-teman, jangan makan yang namanya karbo duluan atau proteinnya duluan, tapi Anda makan sayurannya dulu. Nah, karena sayuran itu adalah serat. Seperti tadi di nomor 1 saya katakan, sumber sayur dan buah itu adalah serat. Nah, serat itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, bercampur dan ditambah dengan air, dia akan mengembang. Nah, begitu dia mengembang, itu akan menimbulkan efek kenyang, teman-teman. Nah, jadi untuk berikutnya Anda makan sumber protein dulu. Jadi supaya proteinnya itu masuk ke dalam tubuh, baru terakhir Anda makan karbohidratnya. Sehingga karbohidratnya itu jadi cuma sedikit. Begitu teman-teman. Itu adalah tips dan trik bagaimana kita makan. Jadi makan itu bukan hanya sembarang makan. Banyak orang saya lihat kalau misalnya makan, apalagi di tempat-tempat umum ya, banyak di tempat-tempat makan, itu kalau makan di dalam piringnya, itu isinya apa? Isinya ayamnya sepotong, lalu sayurnya 1 keping. Apalagi ayam goreng ya, ayam gorengnya sepotong, sayurnya 1 keping doang, ada 1 keping tomat, lalu ada nasi 1 mangkok seperti itu. Nah, kalau dilihat orang makannya itu gaya makannya gimana? Ambil ayam sama nasi, sayur yang 1 keping dan atau timun atau tomat yang 1 iris itu disingkirin, nggak dimakan. Nah, itu akhirnya yang didapat hanyalah karbohidrat dan yang namanya protein. Nah, karbo dan protein itu tidak cukup untuk memenuhi gizi atau membuat diet Anda menjadi sukses. Karena tanpa serat itu diet Anda akan menjadi sulit untuk sukses. Karena apa? Karena serat itu sangat membantu sistem pencernaan dan membuat efek kenyang, teman-teman. Jadi makan karbo sama makan proteinnya jadi nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau Anda seperti tadi ya, dagingnya Anda makan duluan, nasinya Anda makan duluan, itu akibatnya Anda akan makan banyak sehingga yang namanya sayur nggak kemakan. Jadi kalorinya tuh akan tinggi banget dari yang namanya goreng-gorengan tadi dan nasi yang 1 mangkok seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi makannya yang paling penting adalah sayurannya dulu. Oke? Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 6 nih sekarang teman-teman.
Yang nomor 6, kurangi gula. Nah, jadi saya tulis di situ less sugar, more veggie. Nah, artinya apa? Bahwa Anda harus mengurangi konsumsi gula. Nah, gula itu adalah cikal bakal lemak tubuh. Jadi kalau gula berlebihan, Anda jarang gerak, itu akan ditimbun jadi lemak. Wah, berarti akan menambah berat badan Anda. Nah, caranya gimana? Mengurangi gula tersebut, tetapi Anda tetap bisa mendapatkan asupan gula, yaitu dengan mengkonsumsi yang namanya sayuran dan buah-buahan. Jadi manisnya itu adalah manis alami. Karena kalau gula yang Anda dapatkan dari makanan yang manis, sumber gula, itu akan meningkatkan berat badan. Jadi yang terbaik adalah ganti dengan gula dari buah-buahan dan sayuran yang Anda makan. Jadi kalau rasa kepingin nih, misalnya teman-teman lagi kayaknya, aduh saya kepingin banget nih kayaknya makan yang manis-manis gitu loh. Jangan langsung bikin teh gula seperti itu teman-teman. Tapi Anda bisa bikin yang namanya smoothie. Nah, smoothie-nya dari buah-buahan yang di jus tapi tanpa ada gula di dalamnya. Jadi contohnya nih, masukkan aja buah-buah yang manis gitu loh ke dalamnya. Seperti bisa dimasukkan jeruknya tapi pilih yang manis. Lalu bisa juga ditambahkan sepotong nanas atau bisa juga ditambahkan sepotong pisang. Nah, pisang juga kalau mau untuk diet itu jangan pilih pisang yang terlalu matang. Karena yang terlalu matang itu membuat indeks glikemiknya itu tinggi, jadi kadar gulanya itu tinggi. Jadi pilih pisang yang agak masih kehijau-hijauan. Hijau udah mau ke kuning gitu loh, jadi nggak manis banget. Nah itu indeks glikemiknya lebih rendah, jadi gulanya lebih rendah, sehingga kalorinya itu tidak akan berlebihan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau rasa kepingin untuk makan makanan manis, ganti dengan buah-buahan gitu ya teman-teman ya. Lalu kita masuk nih sekarang yang ke nomor 7. Nomor 7 adalah dengan mengkonsumsi yang namanya jahe dan lemon. Nah ini jahe dan lemon ini sangat baik banget dan sangat menunjang program diet. Jadi biasanya orang-orang tuh banyak yang gagal diet tuh karena kelaparan di tengah jalan. Jadi udah makan pagi mau ke makan siang atau makan siang ke makan sore, itu tengah-tengahnya tuh itu lapar gitu loh. Nah kalau lapar biasanya ngapain? Ambil deh camilan-camilan manis, ngemil ini secuil tapi lama-lama banyak gitu loh. Atau kalau makan keripik, cuman satu aja lah nyobanya. Tapi punya satu sama satu ngambil, lama-lama jadi satu kantong. Nah seperti itu yang membuat diet gagal. Nah diet sehat adalah menyarankan kita mengkonsumsi yang namanya jahe dan lemon. Jadi Anda bisa membuat seperti wedang ya. Jahe itu dimasak dengan air panas, lalu dimasukkan dengan lemon, diperes, kasih perasan lemon di dalamnya. Tapi ingat teman-teman, jangan ditambahkan yang namanya gula. Nah, lemon dan jahe terutama itu bisa memberikan pembakaran tubuh yang baik karena dia sifatnya panas, jadi dia bisa membakar lemak. Nah, sifatnya seperti itu. Lalu dia juga akan memberikan Anda rasa kenyang. Jadi kalau di saat-saat jam makan pagi ke makan siang, di tengah-tengahnya itu pas jam break time atau jam camilan, Anda bisa minum jahe yang sudah direbus tadi dengan jeruk lemon. Seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat membantu banget. Yang mana dia kalorinya pasti kecil karena cuma isinya air, jahe, dan lemon. Tapi itu bisa memberikan efek kenyang buat teman-teman yang sedang melakukan diet. Nah, Anda bisa coba nih tips yang nomor 7 ini. Lalu yang berikutnya, yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah hindari minyak goreng. Nah, kenapa harus menghindari yang namanya minyak goreng? Nah, karena kita tahu, dan saya rasa semua orang juga sebenarnya udah tahu, bahwa yang namanya makanan gorengan itu kolesterolnya tinggi, kalorinya tinggi. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, tapi masih juga banyak orang yang makan. Karena apa? Karena enak gitu loh. Bener nggak teman-teman? Nah, selama program diet, Anda harus menghindari yang namanya gorengan. Anda tahu nggak? Bahwa
minyak goreng yang boleh dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh itu cuman boleh 5 sendok makan aja, nggak boleh lebih teman-teman. Nah, Anda tahu nggak, satu gorengan itu udah 2,5 sendok makan minyak goreng nyerep di gorengannya tersebut, dan itu kalorinya itu udah 250 kalori. Jadi kalau Anda makan 2 berarti 500 kalori loh teman-teman. 500 kalori kalau dibanding dengan nasi, satu mangkok nasi itu sekitar 170 kalori. Berarti kalau 500 kalori berarti 3 mangkok nasi kira-kira. Wah, banyak banget gitu. Jadi makan 2 potong gorengan sama dengan, hampir sama ya, dengan 3 mangkok nasi. Nah, Anda kebayang kan? Kalau gorengannya sih kecil, waktu lagi makan juga cuma dikit, cuma 1 potong, 2 potong. Kalau makan nasi 3 mangkok kan banyak gitu. Tapi ternyata kalorinya sama. Nah, kalau Anda mau sukses dietnya, Anda harus benar-benar mengontrol yang namanya makanan yang digoreng itu. Nah, karena itu adalah makanan yang tinggi kalorinya. Gitu ya teman-teman ya, itu adalah yang nomor 8. Lalu yang nomor 9 nih, yang nomor 9 apa lagi? Nah, yang nomor 9 adalah minum air putih mineral. Nah, ini dia. Kenapa saya katakan harus minum air putih mineral? Karena tubuh kita itu butuh mineral. Mineral itu membantu untuk proses di dalam tubuh agar metabolisme berjalan dengan baik. Jadi kalau Anda minum air yang tidak ada mineralnya, itu akan kekurangan mineral tertentu. Dan ada beberapa mineral itu juga sangat menunjang dalam program diet yang Anda jalankan. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan mineral dari sayur dan buah, itu kayaknya agak sulit deh teman-teman. Karena makan sayur dan buah aja Anda jarang gitu loh. Yang paling sering apa? Minum air. Betul nggak teman-teman? Kalau minum airnya sering tapi airnya tidak mineral, berarti Anda akan kekurangan mineral-mineral tertentu yang membuat Anda misalnya jadi lemes, tidak ada tenaga. Misalnya salah satunya kalium gitu loh. Kalium itu kan akan memberikan tenaga buat kita. Kalau kekurangan kalium, kita akan lemes. Nah, seperti itu contohnya. Jadi mineral-mineral yang kelihatannya sedikit tetapi itu memberikan efek besar bagi tubuh kita. So, teman-teman yang sedang diet, kalau minum pastikan beli air yang mineral atau konsumsi air yang sumbernya adalah mineral ya teman-teman ya. Dan kebutuhan air setiap orang itu gampangnya adalah 30 cc dikali berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 70 kilo nih, berarti 70 dikali 30 berarti 2100, artinya 2,1 liter. Nah, itu yang harus Anda konsumsi per harinya. Kalau ngomong gampang ya biasanya orang bilang 8 gelas per hari ya, karena dianggap berat badan rata-rata orang tuh kira-kira ya 65 kilo. Nah, tetapi kalau persisnya, jadi semakin berat badan Anda, itu sebenarnya kebutuhan air minum, terutama air mineral itu menjadi lebih banyak. Nah, cara minum air itu juga ada caranya teman-teman. Jangan mentang-mentang nih pagi-pagi karena sibuk saya lupa minum air gitu loh. Nanti pas makan siang langsung saya minum 500 liter. Wah, bukan 500 liter ya, 500 mililiter. Maksudnya yang satu botol yang ukurannya segini 500 ml. Nah, sekali minum 500 ml itu malah akan memperberat kerja jantung. Jadi cara minum air itu adalah minum sedikit-sedikit tapi Anda sering minumnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi contohnya ya, yang paling baik minum air itu saat sebelum makan buat teman-teman yang sedang diet. Karena sebelum makan, kalau Anda konsumsi air, minum air dulu, itu akan mengenyangkan tubuh ya. Jadi perutnya udah agak setengah kenyang, sehingga makannya pun jadi tidak berlebihan. Nah, ini sangat penting. Jadi sebelum makan, minum 1 gelas air, lalu habis itu baru Anda makan. Nah, seperti itu. Lalu minumnya lagi kapan? Ya minumnya lagi nanti kira-kira 1 jam kemudian minum setengah gelas, 1 jam kemudian misalnya minum setengah gelas lagi atau 1 gelas, seperti itu. Jadi terus
sedikit sampai akhirnya terpenuhi. Kalau misalnya tadi 70 kilo, 2,1 liter. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan jangan mentang-mentang, oh mau detox sekali minum langsung 1,5 liter air, glek gitu loh. Oke, gitu loh kelihatannya. Tetapi ingat, kapasitas tubuh pun ada kapasitasnya. Jadi kalau terlalu berlebihan, itu masuk ke dalam darah, itu sangat memperberat kerja daripada jantung kita. Karena kadar airnya juga jadi bertambah otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan ya, konsumsi air yang mineral dan sedikit-sedikit tetapi berkala seperti itu. Nah, lalu yang nomor 10 nih sekarang. Nomor 10 adalah kualitas tidur. Nah, kualitas tidur ini sangat mendukung diet sehat yang Anda jalankan. Jadi orang-orang yang kurang tidur itu biasanya pasti berat badannya itu susah untuk turun. Nah, kalau kita katakan tidur itu adalah pahlawan diet Anda. Nah, jadi kalau mau dietnya sukses, tipsnya adalah pastikan sebelum jam 11 malam Anda sudah tidur dengan baik. Nah, jadi kalau mau dietnya Anda sukses, coba lihat deh, orang-orang yang selalu tidurnya malam di atas jam 12 yang begadang, itu bangun paginya pasti kelaparan. Nah, begitu bangun paginya kelaparan, berarti Anda ada kalap makannya, akan makan lebih banyak, kalorinya juga akan berlebihan, dan biasanya orang-orang seperti itu cenderung cari makanan-makanan manis. Nah, itu membuat kalorinya tambah tinggi lagi. So, kualitas tidur nih teman-teman, itu sangat penting banget. Dan yang terakhir nih, yang nomor 11. Yang nomor 11 adalah olahraga teratur. Jadi kalau kita lihat nih dari nomor 1 sampai nomor 10, itu adalah tentang makanan dan tentang tidur yang tadi nomor 10 tadi ya. Dan yang ke-11 ini adalah olahraga. Ternyata semuanya itu juga dibutuhkan yang namanya olahraga. Nah, olahraga yang disarankan itu adalah bisa Anda lakukan selama 30 menit 5 kali sehari. Jadi boleh dibilang setiap hari Anda lakukan. Dan kalau mau pembakaran lebih banyak ya di dalam olahraga, Anda bisa lakukan olahraga yang namanya HIIT cardio. Dia akan membakar lemak lebih banyak. Nah, bisa dengan misalnya sit up, push up, plank, squats, lalu burpee, dan lain sebagainya. Atau mungkin buat Anda yang pemula, Anda bisa mencoba cara ini. Misalnya nih, Anda melakukan jalan cepat. Jalan cepat kira-kira 20 detik Anda jalan cepat, atau kalau yang punya treadmill Anda bisa melakukannya dengan cepat selama 20 detik. Lalu setelah itu Anda pelankan selama 1 menit untuk memulihkan kondisi daripada jantung. Lalu dicepetin lagi. Setelah itu dipelanin lagi. Dicepetin lagi, dipelanin lagi selama 20 kali. Nah, itu sangat baik banget dan sangat mendukung untuk pembakaran tubuh. Jadi Anda bisa lakukan, Anda bisa pilih yang mana yang ingin Anda lakukan. Anda ingin misalnya hanya seperti jogging aja, atau Anda ingin membakar lemak lebih banyak agar dietnya lebih cepat suksesnya, Anda bisa lakukan yang namanya HIIT cardio seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, itu adalah petunjuk agar Anda bisa sukses mengikuti tren diet tahun 2021, yang mana tren itu adalah tren diet sehat. Nah, diet sehat itu simple banget teman-teman, yang mana diet sehat itu bisa dilakukan setiap hari sepanjang hidup Anda, dan tentunya akan meningkatkan imunitas tubuh Anda. Jadi ini adalah pola yang Anda lakukan sehari-hari, tetapi Anda bisa jadi langsing dan imunitas Anda menjadi baik. Seperti itu. Nah, kalau Anda lakukan ini, saya percaya Anda pasti bisa menurunkan berat badan, dan Anda bisa mendapatkan shape seperti ini, di mana berat badan Anda turun, lalu perut Anda jadi rata, dan saya percaya Anda pasti bisa melakukannya asal Anda ikutin petunjuk 11 tips yang tadi saya berikan. Pak, bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa klik link yang ada di deskripsi, atau klik bit.ly/tanya Nuri NVC, atau di WA saya. Nah, saya percaya bahwa
diet di tahun 2021 ini akan menjadi milik Anda kalau Anda mengikuti 11 petunjuk diet sehat yang telah saya bagikan itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di Nurifi Channel yang berikutnya. Salam sehat, bye!